banyak banget, terpancar kemana-mana, sampai bukan wudhu doang, mandi pada para sahabat, saking air itu banyak, sampai pada ngisi-ngisi dirijennya dari ini. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, sayang waktu itu kami sedikit, kalau banyak kayak begini nih cukup begitu. Ditanya, emang waktu itu yang bareng sama nabi-nabi keluar dari sini nih berapa orang entenya? Cuman 150.000 orang doang. Begitu jawabnya. Pakai cuman jawabnya. Begitu. Jadi saking banyaknya itu, ini namanya mukjizat, dan masih banyak kalau nyeritain mukjizat Nabi. Sebab jumlah mukjizat Nabi 1.200 mukjizat yang disebutin di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tapi dalam pendapat yang lain, jumlah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124.000 mukjizat. Itu Nabi. Nanti kita nerangin mukjizat Nabi. Di ujung kita berbicara dalil-dalil dulu, atu-atu. Mana namanya irhas? Irhas perkara luar biasa dari Nabi tapi sebelum jadi Nabi. Itu yang suka diterangkan di dalam riwayat-riwayat Maulid. Begitu. Salah satu contoh, Nabi pada waktu mau menjadi karyawan Sayyidatuna Khadijah, karena pengusaha sukses perempuan itu Siti Khadijah. Lalu Abu Talib melihat sudah sulit, lalu Nabi kemudian pengen kerjalah kemudian dilamarin kepada Siti Khadijah bahwa Nabi pengen bekerja, berdagang, menjadi karyawan. Girangnya luar biasa. Ini bos melihat ada karyawan baru, mana orang yang akhlaknya al-amin, jujur. Maka kemudian dipilihkan baju buat ini karyawan. Kayaknya bajunya ukurannya apa ini ya? Mau nanya sungkan. Ini bos ama karyawan. Jadi ngutus ama anak buahnya, termasuk Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Coba pakaiin baju ini yang hijau, tapi ukurannya ini XL ukurannya. Begitu. Coba dipakai nama Nabi, pas. Kayaknya yang bagus merah ini pakaiannya, kulit begini mau cakep. Cariin lagi baju, ya karyawan kan banyak baju bait yang merah, tapi nggak ada yang XL, adanya yang L. Pakaiin nama Nabi, pas. Cariin baju warna putih, kayaknya manis kalau putih nih orang, karena kulitnya putih kemerah-merahan. Nggak ada, ukurannya M. Pakein, pas. Sampai ukuran S, pas. Badannya tidak pernah mengecewakan orang. Itu Nabi. Begitu. Ini luar biasa kayak begini. Kita menjangankan kita yang ke pasar sendiri masih salah sampai rumah loh, kepanjangan. Iya kita ini ndak pernah Nabi. Dan masih banyak mukjizat yang disebut irhas. Nabi dinaungi awan, itu sebelum jadi Nabi. Yang suka ada tuh di media sosial disebut pohon sahabat Nabi, itu duduk. Kata pendeta Nastura, tidak bakalan duduk di pohon ini kecuali Nabi akhir zaman. Begitu dipanggil Nabi pada waktu mau dagang. Ini yang kemudian dibalikin lagi nih Nabi. Begitu sampai kedua kali baru kemudian Nabi dagang lagi ke Syam. Karena awalnya begitu. Pada waktu dagang sama Abu Talib, duduk di situ dipanggil, siapa itu bocah? Kata Abu Talib, ibni, anakku. Kata pendeta, Anda bohong. Itu bocah mesti abahnya udah wafat sebelum dia lahir. Begitu. Udah tahu, wong ada ciri-ciri Nabi pada kitab-kitab suci sebelumnya.
baru ngomong, iya, dia bukan anak saya, tapi anak dari adik saya. Begitu, gitu. Kata Abu Thalib, anak daripada saudara saya. Iya, ya. Udah pulang aja. Nih mau dibunuh sama Yahudi, udah ditungguin. Pulang aja, pulang. Berangkat yang kedua, udah ditunggu. Sebab Nabi akhir zaman ada catatannya. Pada hari anu, jam anu bakal lewat di kampung anu, di kitab yang dulu. Nabi lewat sama pendeta ditahan. Lalu kemudian dijamu, bikin pesta besar-besaran. Sudah bikin pesta besar-besaran, Abu Jahal datang dan semuanya, Walid bin Mughirah, semuanya termasuk Abu Thalib datang karena Nabi masih bocah, jadi enggak diajak. Pendeta masih nyari, mana orang? Ini kurang nih orangnya, kurang. Adakah yang diumpetin ini? Karena dia bukan mau ngejamu makan, mau nyiriin Nabi akhir zaman. Maka kemudian itu kata pendeta, kurang atuh, nggak bisa kita makanan dimulai makan, pesta, kurang atuh. Nggak ada, semua dikonvoy, nggak ada orang. Anda jangan bohong. Kata Abu Thalib, ada ponakan saya Muhammad, tapi masalahnya masih kecil. Orang juga kan, kata pendeta. Iya orang, ndak bisa. Kata Abu Jahal, kalau dia datang makan kumpul kita mau pergi, terserah. Ente mau pergi mau enggak, yang penting kumpulin semuanya. Nabi datang, pas Nabi datang, baru sampai nama Abu Thalib. Abu Jahal pergi. Ini Nabi akhir zaman, jaga. Kalau saya masih hidup, saya bakal bela dia, sebab dia bakal dimusuhi oleh bangsanya. Begitu. Itu ini namanya irhas, dan masih banyak ulama menulis, sampai Al-Imam Al-Mawardi menulis dalam kitab A'lamun Nubuwah, dan masih banyak tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum jadi nabinya. Banyak banget. Ndaka itu banyak banget. Itu wes bentar lagi bulan Maulid, dengerin aja tuh kalau di mana acara Maulid, ntar juga suka diterangin tamu kiai. Itu begitu, pokoknya gitu. Jangan bid'ah dulu, jangan. Datang dulu, nanti baru kita bakal memahami agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Itu namanya mukjizat. Banyak. Begitu sesudah jadi nabi, waduh, udah nggak kehitung lah. Sesudah jadi nabi mah, ini mukjizatnya. Tadi irhas. Ada namanya sahabat pada waktu perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Lalu ada nabi ini luar biasa, tidak patuh sama komando. Begitu kata Nabi, jangan sampai turun dari gunung. Turun belum waktunya. Enggak patuh sama komando Nabi. Lalu kemudian Nabi ditembak itu sama panahnya daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Qatadah bin Nu'man namanya, itu melihat panah itu lagi diarahkan kepada wajah Nabi, maka dia menjadi tamengnya. Dia geser biar nggak kena Nabi, kena matanya, mata yang kanan, pas di mata, dicabut panahnya, matanya keluar, bola matanya keluar semuanya. Udah isunya kutila Muhammad, Nabi wafat. Isu ini yang tambah lemah daripada kaum muslimin. Biasa isu-isu kayak orang demo aja, si anu begini, anu begitu, biar melemahkan namanya. Itu begitu. Nabi juga begitu isunya. Maka kemudian itu dibilang enggak, Nabi masih sehat, Nabi masih. Nah, selesai perang, saya bercerita langsung aja. Qatadah bin Nu'man datang sama Nabi. Nabi, aneh punya mata masih nempel di panah, punya mata Nabi, darah kemana-mana, mata kanan. Sembuhin Nabi, sembuhin. Kata Nabi, sabar aja Qatadah, ini bujangan, ganteng lagi orangnya, cuma matanya rusak. Begitu, sabar aja, sabar surga, kata Nabi. Enggak, bukan masalah sabar Nabi, anak udah punya cewek. Nanti bisa kagak demen lagi nih. Ini Nabi nyengir nih, mau nikah, nanti bakal nggak demen ini, cewek aneh, bisa putus ini tunangan. Sembuhin aja Nabi. Maka mata itu diambil oleh Rasul, lalu kemudian oleh baginda Rasul SAW ditempelin
lalu mata itu nempel, bahkan lebih bagus daripada mata kirinya. Sampai wafat Qatadah bin Nu'man tidak pernah sakit mata yang bekas diobati Nabi. Ini namanya mukjizat luar biasa. Begitu, luar biasa, yang kayak begitu, luar biasa. Dan banyak. Ntar kalau ngomongin mukjizat Nabi di depan kita mau bedah atu-atu. Itu namanya perkara luar biasa, perkara. Tapi pada Nabi begitu. Sesudah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi namanya irhas. Tapi kalau ngaku-ngaku Nabi namanya ihanah. Namanya ngaku-ngaku Nabi. Dari orang kafir ngaku-ngaku jadi Nabi, ihanah. Contoh, dulu udah ada Nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzab. Ini Musailamah ini lucu. Nabi kalau turun ayat dia buat ayat lagi. Ketika Nabi turun ayat surat Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil, Muhammad dapat ayat apa? Ayat ini. Oh, gua juga dapat wahyu juga. Kata Musailamah al-Kadzab, coba wahyu apa yang kamu dapat? Dia bercerita, kata Musailamah al-Kadzab, wahyu yang saya dapat sekarang ini bunyinya begini, al-fil wa mal fil lahu dhanabun tawil wa khurtumun tawil wa madzaka min rabbina biqalil. Begitu kata bahasa kitanya gajah. Terjemahnya, apa itu gajah? Gajah itu ada belalainya, panjang, ada ekornya, begitu. Dan gajah itu sedikit, yaitu mengarang juga bisa. Kalau timbang gajah ada belalainya, kakinya 4, itu sih nggak usah pakai wahyu yang kayak begitu. Ini banyak wahyu-wahyu palsu itu daripada Musailamah al-Kadzab. Di antara kasus Nabi ada orang palanya botak, enggak tumbuh rambut, enggak panjang rumput sawannya. Lalu kemudian minta sama Nabi, ya Rasul, ini anak saya ya enggak tumbuh rambut, perempuan, bagaimana kalau gede, kalau botak? Maka Nabi jampe, diusap, rambutnya cakep bagus, ampe tua, ndak ubanan ini orang rambutnya. Maka ketika datang kepada Musailamah al-Kadzab, Muhammad bisa apa? Ada orang botak bisa tumbuh rambut seketika, bisa panjang. Tuh, saya juga bisa. Begitu. Maka ada orang rambutnya mohon maaf kayak Darto helm. Jadi ininya botak. Ininya, depannya ini. Jadi jidatnya ada 2 jadi. Ininya botak segini, belakangnya ada rambutnya, depannya enggak ada. Tolonglah ditumbuhin rambut, nanti apa dikata saya punya jidat 2, kata dia. Begitu, diusap sama Musailamah, rontok semuanya, rontok, sampai wafat kagak tumbuh rambut. Ini orang gara-gara itu luar biasa enggak? Luar biasa, tapi tidak sesuai. Pengennya biar apa? Biar tumbuh. Lawanannya yang muncul botak semuanya. Apa enggak tambah malu nih orang? Namanya ihana, menghinakan. Tuh, luar biasa juga. Begitu. Maka yang namanya luar biasa nggak perlu kagum, nggak perlu. Itu perkara luar biasa, banyak begitu. Dari wali Allah, banyak wali Allah. Tar kalau ngomong karamatul aulia di depan aja lah, saya panjang kalau nerangin karamatul aulia ya. Banyak, mauna ada mauna. Biasanya kita lagi puyeng nih, duit bagaimana ya, aduh buat makan ini. Tiba-tiba teman kita yang utang dulu ditagih susah, udah lama-lama sampai kita kagak ingat, dia bayar utang sama kita. Kebenaran nih, luar biasa. Begitu, malaikat, ya ini namanya mauna. Kadang ada orang keseleo di tengah jalan, nggak bisa bangun, ada yang nolongin, mana ngerti urat lagi, diusap di jalan, malaikat yang datang. Ini maunah namanya, maunah namanya, pertolongan Allah namanya. Kita mukmin biasa, bukan wali. Bukan wali. Ada juga istidraj, orang ibadah kagak apa kagak dibacok kebal.
begitu loh. Sama api nggak kebakar, ibadah kagak, sholat kagak, namanya istidraj, diambulin kata orang Betawi. Ini luar biasa juga. Jadi jangan kagum. Ada orang bisa terbang, kita nggak perlu kagum. Ih, luar biasa ini, luar biasa. Nggak ada luar biasa. Kita jangan kagum timbang kayak begitu doang. Begitu. Sebab burung nggak pakai wirid, nggak pakai sholat bisa terbang. Burung itu bukan luar biasa. Yang nggak bisa. Luar biasa kalau orang ibadah sama Allah, baru luar biasa. Begitu. Jadi kalau timbang begitu doang, jangan terlalu kemudian kita cepat terkagum-kagum. Jadi mukjizat adanya pada seorang nabi.